Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan demonstrasikan ya bagaimana caranya mengelola perkuliahan menggunakan Moodle ya. Ini diharapkan video ini bisa disimpan sehingga bisa dilihat sewaktu-waktu, karena di sini saya akan coba menjelaskannya secara detail. Kita seperti biasa buka Moodle-nya. Yang belum download silahkan download. Nah, di sini ada Moodle. Nah, ini saya sudah login ya sebagai dosen, karena temanya tadi adalah mengelola perkuliahan, berarti ini loginnya sebagai dosen. Nah, kalau kita sudah berhasil login, maka di situ akan muncul mata kuliah yang kita ampu. Nah, di sini ini sebagai contoh saja, ada mata kuliah saya akuntansi 1 semester 1. Saya klik di sini. Nah, ini belum ada isinya. Maka untuk mengisi konten, mengisi setiap pertemuan sehingga nanti perkuliahan ini itu siap dilaksanakan, caranya kita seperti biasa ada tombol i di atas, itu kita klik, kemudian kita klik yang ada ini, yang ada panah ke kanan atas ini, maka kita akan dibawa ke browser ya. Nah, ke browser Chrome ya biasanya. Nah, di sini kan terlihat tuh sama dengan yang di Moodle tadi, bahwa perkuliahannya ini belum ada isinya. Ini kalau kita lihat topik 1, topik 2, topik 3 juga masih kosong kan. Kita balik. Oke. Nah, ini. Kita kembali lagi ke sini. Untuk melakukan pengisiannya, yang pertama kita klik dulu nih. Saya rubah dulu ya bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Oke. Nah, hidupkan mode ubah. Ini gitu kita checklist lebih dahulu. Nah, kalau sudah dihidupkan mode ubah, nanti Bapak Ibu harap berhati-hati dalam scroll, karena jika memang scroll pada tanda plus yang di sebelah kiri itu dapat menggeser posisi. Misalkan tanda plus topik 1 kok kegeser ke bawah, maka dia akan bergeser. Nah, kalau sudah mode ubah hidup begini, kita bisa edit ya. Nah, di sini misalkan pengumumannya saya ubah, saya males ngetik ya, jadi saya pakai keyboard Google aja. Saya pelajari setiap tahapan pertemuan. Jika tidak paham bisa chat. Saya oke. Oke. Nah, sudah jadi itu pengumumannya, saya isikan itu. Nah, selanjutnya ini topik 1, topik 2, 3 dan 4 seterusnya itu adalah pertemuannya. Maka kita edit. Untuk yang topik 1, klik tanda panahnya itu. Nah, itu bisa diisi materinya atau pertemuannya. Misalkan mau diisi pertemuan ya silahkan tulis pertemuan. Kalau materi langsung ya silahkan, tidak ada masalah. Di sini saya coba pertemuan 1. Kemudian karena mata kuliahnya akuntansi adalah, berarti di sini pengertian akuntansi. Oke, berarti di
topik 1 atau pertemuan 1 ini kita akan mempelajari tentang pengertian akuntansi. Nah, berarti ini kan satu pertemuan. Dalam satu pertemuan yang pertama ini kita akan tambahkan aktivitas. Aktivitas dalam pertemuan itu biasanya bisa saja bermacam-macam ya, bisa basis data, alat eksternal, berkas. Nah, saya misalkan di sini attendance atau kehadiran di sini. Nah, saya isi untuk absen. Di sini saya ganti absensi. Kemudian di deskripsinya silahkan isi absen. Isi absen tepat waktu. Oke, selesai. Di sini deskripsinya saya tampilkan checklist. Kemudian simpan dan kembali ke kursus. Oke, berarti di pertemuan 1 ini, nah ini kan geser kan. Nah, pertemuan 1 ini aktivitas pertama adalah absensi. Kemudian di pertemuan 1 itu juga saya mau tambahkan materi misalkan atau sub ya. Maka di sini saya akan pilih file atau berkas. Di sini namanya saya kasih nama SAP perkuliahan. Oke. Silahkan dicetak biar jelas dan baca, misalkan begitu. Ini saya tampilkan deskripsi untuk SAP nya. Ini saya pilih berkasnya diambil dari unggah berkas. Saya pilih file, kemudian sini pemilih media. Kenapa ke situ? Nah, kemudian saya ambil dari file di HP saya, misalkan akuntansi. Mana akuntansi? Materi perkuliahan, ekonomi mikro, asuransi, materi akuntansi. Nih, nah, misalkan saya masukkan ini. Oke, unggah file. Nah, unggah file. Kemudian kita tidak ada pengaturan yang lain, kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, berarti di pertemuan 1 sudah ada absen, kemudian SAP, kemudian kita tambahkan materi, tinggal menambahkan materinya, materi perkuliahannya. Nah, di sini materi perkuliahan bisa berupa buku, bisa berupa file ataupun folder. Di sini tapi saya coba contohkan untuk yang file ya, berkas berarti. Nah, di sini nama materi misalkan sejarah dan pengertian akuntansi. Nah, misalkan begitu. Deskripsinya saya baca dengan teliti dan diskusikan dengan teman. Misalkan begitu, tampilkan begitu, ini perintahnya. Kemudian saya unggah filenya, unggah berkas. Saya ke pemilih media, misalkan untuk akuntansi saya kasih materinya ini, misalkan modul akuntansi.
unggah file. Oke, kita lihat pengaturan di bawahnya. Untuk tampilannya apa? Tampilkan ukuran, jenis dikosongkan aja. Kemudian pengaturan modul umum ini kosongkan. Pembatasan akses. Nah, pembatasan akses ini kita bisa kasih batasan. Jadi yang bisa mengakses materi pertama, materi itu adalah mereka yang sudah misalkan kita klik tambahkan akses, kemudian penyelesaian aktivitas. Nah, di sini bisa kita pilih. Nah, misalkan dia sudah mengisi absen. Nah, misalkan ditandai dengan harus ditandai selesai. Oke, berarti begitu. Nah, kemudian selesai. Lanjut yang di bawahnya penyelesaian aktivitas. Ini kita isi misalkan aktivitas otomatis lengkap apabila kondisi terpenuhi. Kita pilih aja yang ketiga itu. Diharapkan selesai pada itu. Durasi waktunya kita biarkan saja. Kemudian simpan dan kembali ke kursus. Kita tunggu sebentar. Nah, berarti di pertemuan 1 kita sudah punya 3 aktivitas ya. 1 absen, kemudian kita bagi SAP, dan yang ketiga materinya. Kita lihat nih, tidak tersedia, keterangannya terbatas ya. Tidak tersedia kecuali aktivitas absen ditandai selesai. Kita juga bisa merubah yang lain, misalkan tidak tersedia kecuali sudah membaca SAP misalkan. Nah, artinya di pertemuan 1 ini perkuliahan selesai. Nah, untuk setelah selesai perkuliahan, kita kan pengennya misal kita pengen memberikan penilaian, maka kita perlu menambahkan 1 aktivitas lagi untuk melihat kompetensi mereka, ketercapaian mereka. Di pertemuan 1 ini kita tambahkan aktivitas lagi yang namanya kuis. Berarti di pertemuan 1 ini, pertemuan 1 saya tambahkan lagi aktivitas keempat, berarti tambahkan aktivitas dan sumber. Nah, saya kasih namanya kuis ya. Cari kuis. Nah, ini kuis. Oke. Nah, nama kita kasih misalkan penilaian pertemuan 1 misalkan begitu. Deskripsinya kita isi silahkan kerjakan dengan benar misalkan begitu. Ini deskripsinya saya tampilkan. Kemudian di bawahnya ada waktu pengerjaan, saya isi yang ini kosong aja, kuis mulai kuis selesai ini. Kemudian waktu pengerjaan saya checklist, kita kasih waktu misalkan 35 menit. Oke. Kemudian ketika waktu berakhir, kita pilih secara otomatis soal yang telah dikerjakan terkirim. Upaya Anda tambahkan waktu untuk mengirim, kita pilih yang pertama saja. Untuk nilai kita pilih tanpa kategori. Nilai untuk lulus misalkan nilainya 7. Ini upaya mengerjakan yang diizinkan, kita kasih kesempatan mahasiswa untuk mengerjakan soalnya sebanyak 2 kali misalkan ya. Nah, 2 kali. Metode penilaiannya kita ambil, karena kalau 2 kali kita ambil misal yang nilai tertinggi. Nah, kalau di sini 1 kali maka tidak ada pilihan itu. Nah, kalau kita pilih 2 kali maka ada muncul
pilihan nilai yang dipakai adalah nilai yang tertinggi. Kemudian layoutnya kita pilih tiap pertanyaan satu halaman, jangan 5 atau 4, terserah deng. Kemudian perilaku soal. Nah, perilaku soal itu pilih yang umpan balik. Bentar. Kita pilih yang metode adaptif, tanpa peneliti, umpan balik ditangguhkan internet dengan banyak percobaan. Oke, kita misal pilih dengan banyak percobaan tanpa umpan balik langsung misalkan. Oke, kita acak soalnya kita pilih acak atau tidak ya, kita pilih acak. Kemudian yang ini bebas saja mau yang ini. Kemudian opsi ulasannya ini checklistnya dibuang aja semuanya, sisakan yang tanda ya. Nah ini ya, diisikan yang tanda. Oke, kemudian untuk tampilan kita tanpa gambar aja. Ini exam browser, karena ini ujiannya di LMS tidak pakai Exambro, kita biarkan aja. Batasan ekstra ya, batasan ekstra mengerjakan ini kita kosongkan aja. Oke, kemudian di sini ke pembatasan akses, di sini tadi umpan balik ya. Oke, saya balik dulu. Nah, ini kita pilih yang ini aja lah. Kemudian pembatasan aksesnya kita tambahkan ya. Jadi yang bisa mengikuti kuis itu nanti adalah mahasiswa yang sudah menyelesaikan materi. Maka ini kita tambahkan pembatasan penyelesaian aktivitas. Nah, pilih berarti mahasiswa yang sudah mempelajari pertemuan 1 sejarah dan pengertian akuntansi. Kemudian di sini harus ditandai selesai. Nah, oke. Kemudian yang bawahnya penyelesaian aktivitas, ini kita kosongkan aja. Selesai, dapat melalui tanda selesai, atau kita pilih yang ketiga. Nah, ini pilih yang ketiga ini. Kemudian ini kita checklist, siswa harus dapat nilai untuk menyelesaikan aktivitas ini. Di sini nggak ada passing grade ya, jadi kita checklistnya kosong. Nah, diharapkan selesai pada ini kalau kita punya ini, kalau tidak ya udah, maka kita kembali ke kursus, simpan dan kembali ke kursus. Lihat, maka kita lihat hasilnya adalah begini. Nah, penilaian tidak tersedia kecuali aktivitas sejarah dan pengertian akuntansi ditandai selesai. Maka inilah cara mengelola perkuliahan dalam satu pertemuan. Nah, untuk topik 2 itu adalah pertemuan kedua. Maka caranya juga sama, aktivitasnya tergantung dosen masing-masing. Nah, ini aktivitas pertemuan kedua. Saya edit saja. Misal saya tambahkan di pertemuan kedua ini, saya tambah materinya, materi ya, langsung materi aja. Saya bentuknya video misalkan. Link mana link.
URL. Oke. Nah, namanya misalkan membuat jurnal. Oke, linknya saya ambilkan dari channel YouTube saya. Nah, ini channel YouTube saya ini. Kita balik ke playlist. Mana tuh playlist saya. Kita lihat semua. Ya Allah, YouTube Studio aja. Oke, saya ke konten, ambil di playlist saya, misalkan yang akuntansi, membuat daftar akun dan membuat jurnal misalkan. Nah, ini linknya apa ini? Saya copy linknya. Oke, saya tempelkan di sini. Tempel. Anda harus menuliskan nilai di sini ya. Nah, di sini saya kasih deskripsinya. Simak video saya dan subscribe loh, tampilkan ya. Kemudian tampilannya kita pilih misalkan otomatis lah. Kemudian variabel URL nya bagian ini kita kosongkan aja. Kemudian pengaturan modul umum, pembatasan akses, pembatasan aksesnya kita tambahkan ya. Oke, seperti tadi pembatasan akses. Siapa dia yang sudah menyelesaikan penilaian pertemuan 1, harus ditandai dengan ini. Nah, kemudian penyelesaian aktivitasnya kosongkan aja dan simpan. Oke, berarti kita sudah membuat materi untuk pertemuan kedua berupa video. Nah, video pertemuan kedua ini tidak bisa diakses kecuali ini kita lihat keterangannya, dia sudah menyelesaikan penilaian pertemuan 1, dia sudah mengerjakan kuis. Nah, begitu seterusnya. Ini pertemuan ketiga. Nah, misalkan ini saya loncat, kita mau di pertemuan pertengahan, misalkan mau buat UTS. Nah, caranya gimana? Ini saya sudah tulis di sini ya, UTS topik 4 saya rubah. Nah, sekarang di topik 4 UTS ini saya tambahkan aktivitas. Jadi aktivitas untuk UTS itu dapat dilakukan dengan kuis ya, kuis. Saya masukkan kuis. Di sini namanya saya kasih nama ujian tengah semester. Nah, deskripsinya close book and kerjakan, saya nggak ngerti bahasa Inggrisnya, DW. Nah, misalkan begitu. Nah, ini instruksinya saya tampilkan. Kemudian waktu pengerjaannya waktunya 60 menit karena ini UTS. Saya isi 60 menit. Kemudian ketika waktu berakhir, secara otomatis soal yang telah dikirim selesai, berarti waktunya berakhir. Kemudian nilai saya masukkan, nilai ketercapaiannya 8.
Di sini upaya mengerjakan saya kasih kesempatan 1 kali, 2 kali lah, 2 kali. Nah, 2 kali, kemudian nilai yang dipakai nilai tertinggi, perilaku soalnya acak soal. Oke, kita pilih yang acak. Kemudian opsi ulasannya ini kita buang, kita kasih yang tanda aja, yang kita tinggal. Nah, ini juga ini sudah dikutip. Oke, tampilannya tanpa gambar. Oke lah, batasan ekstra tidak usah, batasan ekstra. Kemudian umpan baliknya kita simpan, enggak usah. Pengaturan modul umumnya kita kosongkan. Pembatasan akses kita tambah di sini. Nah, misalkan dia sudah menyelesaikan materi membuat jurnal, misalkan begitu. Kemudian penyelesaian aktivitasnya kita pilih aktivitas teman lengkap apabila kondisi terpenuhi, atau yang manalah terserah Anda. Nah, ini kita checklist dan simpan dan kembali ke kursus. Nah, maka di pertemuan keempat ini saya ganti aja dulu biar mudah. 3 gitu. Nah, di pertemuan keempat ini sudah bisa dilakukan UTS. Untuk mengisi soalnya kita klik aja tulisannya itu ujian tengah semester itu, kita klik di sini ya. Nah, kita akhir tutup aja. Nah, kita di sini pilih menu edit quiz. Nah, di sini nanti kita akan menambahkan soalnya. Ditambah sebuah pertanyaan baru. Oke. Nah, ini ada pilihan dari soalnya, kuisnya. Bisa pilihan ganda, benar salah, mengacak, jawaban singkat, esai, dan lain-lain. Di sini saya pilih pilihan ganda misalkan. Oke. Tambahkan soal. Oke. Di sini nama soalnya ini saya isi soal nomor 1 misalkan. Teks soalnya sebutkan pengertian akun. Akun menurut, sebutkan pengertian, soal pilihan ganda kok begitu ya. Akuntansi adalah rumpun, misalkan soalnya begitu, ilmu titik. Nah, pilih ya, poin bawaannya 1 kita isi 100 saja atau 1 lah apa. Kemudian cukup 1 jawaban. Acak pilihannya kita bisa pilih yang ini A, B, C yang besar. Nah, ini jawaban 1 misalkan agama, rumpun ilmu agama. Nilainya karena ini jawaban salah, nilainya kita kasih 0, mana 0, tidak ada nilai ya, tidak ada. Kemudian pilihan yang kedua, akuntansi masuk rumpun ilmu sosial. Di sini nilainya 100% karena ini jawaban yang benar. Yang C, rumpun ilmu
apa ya, filsafat misalkan, eksak. Nah tulisannya gitu nggak apa-apa. Nah di sini tidak ada nilai karena jawaban salah. Pilihan 4 tidak tahu, tidak ada nilainya. Pilihan kelima, jawaban kelima ini misalkan ilmu kesehatan, nilainya juga tidak ada. Sekarang sudah soal sudah, jawaban sudah, kita simpan. Nah sekarang kita akan kembali, coba lihat hasilnya. Simpan perubahan, kita kembali. Nah inilah soal yang sudah kita buat. Sekarang kita bisa melihat dulu soalnya apakah sudah benar atau belum. Nah ini kita klik tanda itu ya, plus itu. Ini soalnya, akuntansi adalah rumpun ilmu sosial, ini sosial, agama, tidak tahu, kesehatan, eksak. Oke, kalau sudah dirasa benar kita simpan aja. Oke, selesai. Kita kembali, mulai dengan pengaturan ini. Oke, dan tutup. Kita balik ke kuis. Nah sekarang kita tinggal tambahkan soal nomor 2. Misalkan soal nomor 2 kita buat pertanyaan pilihan ganda juga, misalkan kita tambahkan. Nah nama soal nomor 2, pertanyaannya persamaan dasar akuntansi adalah A sama dengan U plus titik. Nah oke, ini jawabannya juga yang itu, A plus U plus S. Ini tidak ada nilai karena jawaban salah. Pilihan 2 plus M, ini nilainya 100% benar. L plus E plus X, ini orang ngawur. D tidak ada nilainya, dan di sini R misalkan. Oke, simpan perubahan. Oke, selesai. Sekarang kuis kita sudah punya 2 pertanyaan. Silahkan diteruskan untuk kuisnya. Nah sekarang coba, kita kan tadi sudah mengisi kita setiap pertemuannya. Sekarang coba kita lihat di perkuliahan kita apa sudah ini ya. Oke, nah kita lihat. Nah ini kan akuntansi, kita kembali lagi. Akuntansi semester 1 kita lihat. Nah sudah ada kan, silahkan baca dan pelajari. Nah, kita ke pengertian akuntansi pertemuan 1. Oke, kita lihat nih, pertemuan 1 sudah ada isinya. Mahasiswa bisa absen. Oke, nah, kemudian mahasiswa bisa mendownload, mahasiswa bisa
membaca. Kemudian pertemuan 2 mahasiswa bisa ini setelah pertemuan 1 selesai. Pertemuan 3 tadi tidak saya isi UTS. Nah, UTS berupa kuis. Oke,